Bab 1242, Dewa Nyata. Ketika Sander Ye terguncang keluar dari dunia bencana, pelayan Dewa Pei menemukan bahwa Sander Ye sedang terluka parah saat itu, dan itu adalah waktu yang tepat untuk membunuhnya. Untuk membunuh Sander Ye, pelayan Dewa Pei langsung membakar tubuhnya sendiri untuk membuat dirinya lebih kuat. Melihat pelayan Dewa Pei, pelayan Dewa Yin juga membakar tubuhnya sendiri. Aura kedua orang itu tiba-tiba melonjak. Di kejauhan, begitu Sander Ye berhenti, dua kekuatan penghancur menyapu seperti ombak besar. Sander Ye tidak peduli dengan rasa tidak nyaman di tubuhnya, dan menebas ke depan dengan pedang King Xuan di tangannya. Bang! Begitu cahaya pedang itu muncul, pedang itu langsung hancur. Kedua belah pihak mundur dengan keras pada saat yang sama. Saat Sander Ye berhenti, dia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya akan hancur. Yang benar-benar menyakitinya bukanlah dua pelayan dewa di depannya, tetapi jalan jahat. Kekuatan jalan jahat sekarang benar-benar mengerikan. Sander Ye menyeka darah dari sudut mulutnya, perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke arah dunia bencana. Pada saat ini, seluruh dunia bencana mulai berangsur-angsur memerah. Sedikit kekhawatiran muncul di mata Sander Ye. Pada saat ini, dua aura spiritual yang mengerikan tiba-tiba terkunci padanya. Sander Ye menoleh dan melihat bahwa itu adalah pelayan Dewa Pei dan pelayan Dewa Yin. Kedua pelayan dewa itu menatapnya, memancarkan aura yang kuat dan ganas. Sander Ye tiba-tiba menghilang dari tempat itu. Pupil mata pelayan Dewa Pei tiba-tiba mengecil, dan dia membentuk segel dengan kedua tangannya di depan dadanya. Dalam sekejap, tanda teratai ilusi muncul dari dadanya dalam sekejap. Tanda teratai ilusi itu menyebar dan berubah menjadi jutaan kelopak yang melesat ke arah Sander Ye. Setiap kelopaknya mengandung kekuatan Dao Agung yang mengerikan. Tetapi, pada saat ini, kekuatan Dao Agungnya tidak sebanding dengan Sander Ye. Saat pedang Sander Ye menerjangnya, kelopak bunga teratai yang tak terhitung jumlahnya hancur dan lenyap dalam sekejap. Bang! Pelayan Dewa Pei langsung terpental oleh kekuatan pedang Sander Ye, dan ketika dia berhenti, cahaya pedang telah muncul beberapa kaki di depannya. Pedang ini cepat dan ganas. Pelayan Dewa Pei terkejut. Dia tidak bisa menahan sama sekali saat ini. Uritungnya, pelayan Dewa Yin bertindak tepat waktu dan kekuatan dingin menghalanginya. Bang! Kekuatan dingin dan suram itu langsung hancur, tapi pelayan Dewa Pei mundur ribuan kaki jauhnya dan memberi jarak antara dirinya dan Sander Ye. Setelah berhenti, pelayan Dewa Pei menatap Sander Ye dengan ketakutan di matanya. Sekarang pedang Sander Ye benar-benar dapat menghancurkan semua metode dengan satu pedang. Kecuali orang kuat yang menakutkan seperti Fasafan, orang kuat biasa tidak dapat menandinginya sama sekali. Pedang ini benar-benar terlalu menakutkan. Pada saat ini, pelayan Dewa Pei dan pelayan Dewa Yin sudah mempertimbangkan untuk mundur, karena mereka tahu bahwa jika mereka terus bertarung dengan Sander Ye, mereka mungkin akan berakhir mati di sini. Melihat keduanya tak berniat menyerang lagi, Sander Ye tak ambil pusing lagi dengan mereka, melainkan melesat menuju dunia bencana di kejauhan. Dalam sekejap mata, dia bergegas ke dunia bencana. Begitu dia memasuki dunia bencana, yang terlihat adalah lautan darah yang tiada batas. Di lautan darah yang tiada batas ini, ada permusuhan dan niat membunuh yang tak ada habisnya, serta pikiran jahat. Pikiran jahat itu begitu kuat sehingga bahkan dia bisa tahan. Sander Ye tidak memilih untuk menyerang lagi, tetapi langsung mengaktifkan garis keturunan iblis gila. Pada saat ini, kejernihan di matanya berangsur-angsur menghilang. Tak lama kemudian, garis keturunan iblis gila itu mulai melahap niat membunuh dan permusuhan di sekitarnya. Saat niat membunuh dan permusuhan yang tak terhitung jumlahnya dilahap oleh dirinya sendiri, kejernihan di mata Sander Ye tiba-tiba menghilang dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Pada saat yang sama, auranya juga meroket liar pada saat ini.
Pada saat ini, sebuah jari berwarna merah darah terentang tidak jauh di depannya. Sander Ye mengangkat tangannya dan mengayunkan pedang. Bang! Cahaya pedang hancur berkeping-keping, dan Sander Ye mundur dengan dahsyat lagi, tetapi kali ini dia berhenti saat hendak keluar dari dunia bencana. Sander Ye mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Pada saat ini, dia hanya bisa melihat lautan darah yang tiada batas. Seluruh lautan darah yang tiada batas itu dipenuhi dengan permusuhan dan niat membunuh yang tak berujung. Ditambah dengan pengaruh garis keturunan iblis gila, pikirannya menjadi semakin gila. Sander Ye berkata dalam hatinya, "Tuan Pagoda, bantu aku menstabilkan pikiranku." Tentu saja, dia tidak bisa benar-benar gila saat ini, karena begitu dia benar-benar gila, meskipun kekuatan tempurnya bisa sangat ditingkatkan, tetapi ini terjadi di alam semesta nyata, dan dia mungkin akan membunuh tanpa pandang bulu. Pagoda kecil berkata, "Baiklah." Setelah mendapat balasan dari Tuan Pagoda, Sander Ye merasa lega. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke arah kedalaman dunia bencana di kejauhan. Di bagian terdalam dunia bencana, aura jahat semakin kuat, begitu kuat sehingga membuatnya merasa sedikit berdebar-debar. Jalan jahat. Sander Ye perlahan menutup matanya. Jalan jahat ini semakin kuat setiap hari sejak ditekan. Sekarang, kekuatannya telah mencapai tingkat yang tidak diketahui. Dengan penambahan bunga roh jahat, begitu dia diintegrasikan dengan kultivasi dan ingatan 10.000 kehidupan. Dia tidak tahu seberapa kuat bentuk akhir jalan jahat, tetapi yang pasti, tidak akan lebih lemah dari fasa Fan. Tidak boleh membiarkannya menyatu seperti ini. Memikirkan hal ini, Sander Ye tiba-tiba membuka matanya dan melangkah maju. Domain pedang muncul. Ketika domain pedang menyelimuti seluruh dunia bencana, Sander Ye mulai gemetar sekujur tubuh, karena kekuatan yang terkandung dalam dunia bencana ini pada saat ini benar-benar terlalu mengerikan. Bahkan domain pedang pun tak sanggup menahannya. Sander Ye berusaha keras menahan perasaan tidak nyaman itu seolah-olah tubuhnya akan meledak. Sedikit kesadaran melintas di matanya, dan dia memegang pedang King Xuan di kedua tangan dan menusukkannya ke depan dengan ganas. Bang! Sinar cahaya pedang tiba-tiba meledak di depannya, lalu menyebar dengan cepat. Dalam sekejap, lautan darah yang tiada batas itu terkoyak berkeping-keping oleh cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi pada saat ini, jari berwarna merah darah tiba-tiba menerobos lautan darah dan kemudian menyentuh cahaya pedang. Bang! Lautan darah tempat Sander Ye berada bergetar hebat, dan lautan darah di sekitarnya tiba-tiba naik setinggi ribuan kaki, dan domain pedang Sander Ye benar-benar mulai hancur sedikit demi sedikit pada saat ini. Domain pedang tidak mampu menahan kekuatan jari berdarah Inil. Tak jauh dari sana, ekspresi Sander Ye tiba-tiba menjadi ganas. Dia menarik domain pedang dan berubah menjadi cahaya pedang untuk menebas jari berdarah itu. Weng! Dalam sekejap, suara pedang terdengar di seluruh dunia bencana. Cahaya pedang itu hancur, tetapi muncul kembali dalam sekejap. Hanya dalam beberapa tarikan napas, ratusan ribu cahaya pedang menebas ke arah jari berwarna merah darah itu, dan cahaya pedang itu melintasi seluruh penghalang. Cahaya pedang menghilang satu demi satu, lalu muncul lagi. Pertarungannya sungguh sengit. Pada saat ini, tidak ada hal yang mengganggu pikiran Sander Ye, dan seiring pertarungan gila itu berlangsung, auranya sendiri juga tumbuh liar, menjadi semakin kuat. Tetapi, meski begitu, dia tetap tidak bisa melepaskan jari berdarah itu. Sebaliknya, aura jalan jahat di seluruh dunia bencana menjadi semakin kuat. Melihat pemandangan ini, pelayan Dewa Pei dan yang lainnya di luar wilayah bencana semuanya terkejut. Harus dikatakan bahwa kali ini mereka sangat terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa peradaban kosmik tingkat rendah ini akan memiliki begitu banyak tokoh besar. Tokoh besar ini adalah orang-orang super, belum lagi dalam peradaban semacam ini.
Bahkan jika mereka ditempatkan di peradaban kosmik tingkat ke-9, mereka tetaplah orang-orang super. Termasuk Sander Y. Jika Sander Y ditempatkan di peradaban kosmik tingkat 9 atau di antara generasi muda, dia akan menjadi eksistensi tingkat atas. Sulit dibayangkan bahwa peradaban semacam ini memiliki begitu banyak monster. Seolah teringat sesuatu, pelayan Dewa Pei tiba-tiba menoleh lalu menatap ruang dan waktu yang kosong. Pada saat ini, ruang dan waktu yang kosong tidak dapat dilihat lagi. Pelayan Dewa Pei dan pelayan Dewa Yin saling berpandangan, keduanya memiliki ekspresi serius di mata mereka. Kekuatan Fasa Fan dan Ketua Jennifer ini benar-benar keterlaluan. Ini sama sekali bukan apa yang seharusnya dimiliki oleh peradaban alam semesta ini. Bahkan dalam peradaban kosmik tingkat 9, mungkin tidak banyak orang kuat di tingkat ini. Pelayan Dewa Yin tiba-tiba berkata dengan suara yang dalam, "Aku khawatir hanya guru yang bisa mengalahkan mereka berdua." Dewa Kaisar Pencipta. Mendengar kata-kata pelayan Dewa Yin, mata pelayan Dewa Pei tiba-tiba menunjukkan rasa kagum. Di mata mereka, sang guru bagaikan dewa. Bang! Pada saat ini, ledakan keras tiba-tiba terdengar dari dalam alam bencana. Pelayan Dewa Yin dan pelayan Dewa Fan mengalihkan pandangan mereka dan menoleh untuk melihat ke dalam dunia bencana. Di dunia bencana itu, cahaya pedang terus muncul, lalu menghilang, tetapi muncul kembali dalam sekejap. Pada saat ini, Sander Y memasuki kondisi gila. Tentu saja, dengan bantuan Tuan Pagoda, dia masih memiliki sedikit kewarasan. Melihat Sander Y yang perlahan-lahan terjerumus ke dalam kegilaan total, pelayan Dewa Pei dan pelayan Dewa Yin sama-sama menunjukkan ketakutan yang dalam di mata mereka. Sander Y sekarang setidaknya 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Baru berapa lama? Peningkatan kekuatan tempur ini tidak normal, dan masih terus meningkat. Sander Y menatap ke kedalaman dunia bencana. Aura yang terpancar dari sana beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Dia tahu bahwa jalan jahat akan segera terintegrasi sepenuhnya. Dia tidak punya banyak waktu. Sander Y menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Tuan Pagoda, kamu tidak perlu membantu aku menekannya." Pagoda kecil bertanya, "Apakah kamu yakin?" Sander Y mengangguk. Setelah pagoda kecil itu terdiam beberapa saat, cahaya keemasan di antara alis Sander Y segera menghilang. Saat cahaya keemasan itu sepenuhnya menghilang, aura Sander Y tiba-tiba melonjak lagi. Gila total. Untuk melepaskan kekuatan sejati dari garis keturunan iblis gila, seseorang harus memasuki kegilaan total. Saat Sander Y benar-benar gila, lautan darah di sekitarnya tiba-tiba mendidih, dan semua orang mundur, tidak berani mendekatinya. Pikiran jahatnya sungguh luar biasa. Untuk sesaat orang luar tidak dapat lagi membedakan siapa sebenarnya jalan jahat di antara dia dan jalan jahat itu. Di tangan Sander Y, pedang King Xuan telah berubah menjadi merah darah, dengan darah masih menggeliat di atasnya. Tiba-tiba, Sander Y menghilang dari tempat itu. Dalam sekejap, cahaya pedang mengerikan yang membawa kekuatan darah tak terbatas menggelinding menuju kedalaman dunia bencana. Tetapi pada saat ini, seorang wanita berlumuran darah tiba-tiba berjalan keluar perlahan dari kedalaman dunia bencana. Jalan jahat. Jalan jahat menatap pedang yang datang ke arahnya dengan wajah tanpa ekspresi. Dia tiba-tiba mengulurkan jarinya dan mengetuk pelan. Bang! Cahaya pedang hancur berkeping-keping, Sander Y terkejut dan kembali ke posisi semula. Jalan jahat mengangkat tangannya dan menekan dengan lembut. Bang! Garis keturunan iblis gila di tubuh Sander Y langsung ditekan di tempat, kakinya benar-benar tertekuk dan dia hampir berlutut. Sander Y memegang pedang King Xuan di kedua tangan dan memegangnya erat-erat di depannya. Tangan kanan jalan jahat tiba-tiba menekan dengan lembut lagi. Krak! Pedang King Xuan berwarna merah darah benar-benar hancur. Pada saat ini, sebuah tangan ramping tiba-tiba mencengkeram tangan Sander Y.
Bang! Hanya dalam sekejap, tekanan yang menyelimuti Sander Ye menghilang tanpa jejak. Bergaun indah. Kepala penuh rambut putih. Wajah yang cantik sekali. Dewa nyata. Pada saat ini, di belakang Sander Ye dan Maura, waktu dan ruang tiba-tiba terbelah, dan sebuah suara perlahan terdengar, "Apakah kamu dewa nyata? Namamu terkenal, aku datang untuk bertemu denganmu." Di luar, pelayan Dewa Pei dan yang lainnya melihat pendatang baru itu dan wajah mereka tiba-tiba berubah. Mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan dan bertanya, bagaimana ini mungkin? Bersambung.